Semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu malam ini berserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Khusus yang kedua ini kita doakan Hajah Siti Halifah, semoga lekas sembuh dan kembali bisa aktif sebagaimana biasa. Al-Fatihah. Bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bertemu bermuajah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid pada halaman ke-38 bait kedua. Qudratu. Kita
betul ya? Wa qudratun. Ya, siapa yang baca silakan. Wa qudratul iradati wa khayrat amran wa ilman wa ilman nasabah. Sesudahnya musannif menjelaskan sifat nafsiyah dan sifat salabiyah, maka di dalam bait ini musannif akan menjelaskan sifat ma'ani. Sifat ma'ani menurut istilah ahli tauhid yaitu setiap sifat yang tetap di dalam zat, tetapi ada juga yang mengartikan bahwa sifat ma'ani adalah yang menjadi sifat dengan tetapnya sifat itu, yaitu sebagian lainnya sifat salbiyah itu menjadi sifat dengan tidak adanya, seperti Allah tidak berkelihatan. Nah, berkelipatan ini dicabut dari Allah. Adapun sifat ma'ani seperti sifat qudrah itu ditetapkan di dalam zat Allah. Nah, nomor ke-1 dari sifat ma'ani atau nomor ke-7 dari sifat 20 yaitu sifat qudrah yang takrifnya. Sifat qadimatun bidayatihi ta'ala wa asirul ma'nam kita rabbina asirul mumkinati ijadan wa idaman. Yang artinya sifat yang qadim yang sama dengan zat Allah, sama qadim sekaligus yang tetap di dalam zat Allah dan yang berbekas kepada setiap perkaranya yang mungkin di dalam mengadakan dan menitiadakan. Sifat qudrah ini merupakan suatu sifat yang berguna untuk menitiadakan perkara mungkin. Oleh karena itu, karena sifat qudrah menjadi sifat yang tetap, maka sudah pasti memiliki beberapa ta'alluq, yaitu hubungan antara sifat qudrah dengan perkara yang mungkin. Dan agar mudah dimengerti, ta'alluqnya sifat qudrah itu terbagi 3 bagian. 1. Ta'alluq ibadah, yaitu kegunaannya, maka gunanya sifat qudrah untuk mengadakan dan meniadakan segala sesuatunya yang mungkin. 2. Ta'alluq kegarapan, ta'diyah, yaitu perkara yang bakal diadakan dan yang diadakan, yaitu segala sesuatu yang mungkin. 3. Ta'alluq tingkatan, yaitu dari kapan dan sampai kapan ta'alluqnya. Ya, sampai situ dulu ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita simak apa maknanya. Kita akan belajar sekarang mengenal Allah melalui sifatnya. Jadi mengenal Allah bisa dilakukan dalam beberapa cara. Ma'rifat kepada Allah bisa dilakukan dengan mengenal Allah melalui sifat-sifat yang melekat pada zat Allah. Yang kedua, mengenal Allah dengan menggunakan pendekatan akliyah, pemikiran, dengan menggunakan logika deduktif. Nah, hari ini atau malam ini kita akan mencoba memahami, mengenal Allah melalui sifatnya. Apa katanya ditulis Syekh Ibrahim Al-Laqani? Wa qudratun
iradatun wa ghayarat, dan sifat kudrat dan sifat iradat dan katanya berlainan, amran wa ilman, dengan katanya perintah dan dengan ilmu, waridho dan dengan ridho, kama tsabata, sebagaimana keterangan yang ada. Ini belum jelas nih, gitu. Gimana maksudnya, gitu. Nah, karena ini kalimat-kalimat yang dirangkai dalam bentuk bait-bait puisi, syair, maka diperlukan syarah. Yang memberi syarah namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dijelasin apa maksud kalimat dalam bait itu. Sesudahnya musannif menjelaskan sifat nafsiyah. Saya mau bagi dulu sebelum masuk terlalu jauh ya. Cara makrifat kepada Allah. Mengenal Allah. Nah, untuk bisa mengenal Allah ada metodenya, ada caranya. Yang pertama, mengenal Allah bil wahyi, dengan wahyu. Jadi dengan wahyu, belajar mengenal Allah melalui wahyu. Wahyu apa itu? Al-Quran. Jadi Al-Quran, ayat Al-Quran yang terkait dengan sifat Allah, asma Allah itu diteliti, dipelajari, digali, dicari maknanya. Jadilah jadi gitu. Yang kedua, mengenal bil akli, dengan menggunakan akal. Tapi para ulama mengatakan tidak bisa akal saja, karena kalau mengenal Allah akal nanti ketemunya jadi salah. Perlu ada bimbingan wahyu, gitu. Ada pendampingan dari wahyu ini. Jadi wahyu akan mengarahkan akal itu. Kedua-duanya itu kemudian digabung untuk sampai kepada kesimpulan bahwa memang Allah punya sifat itu. Nah, sifat yang dikaji sekarang, satu, sifat kudrat. Kudratun. Allah punya sifat kudrat, berkuasa. Nanti dicari mana dalilnya di sini, gitu. Mana pertimbangan akalnya bahwa Allah itu berkuasa dia, gitu. Yang kedua akan dipelajari Allah punya sifat yang kedua, iradah, berkehendak. Allah punya kehendak, gitu. Gitu. Mana buktinya Allah punya kehendak? Nah, misalnya ada ayat, idza arada Allah syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak tentang sesuatu, Allah dengan bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi merujuk pada ayat Quran ini, kita bisa menemukan bahwa Allah punya iradah, gitu, punya kehendak. Kalau lihat dari sini, misalnya ada ayat berbunyi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari ayat itu disimpulkan Allah punya sifat kudrat, berkuasa. Itu tahu ya? Nah, nanti ilmu tauhid yang ditulis oleh kitab itu menjelaskan, menjabarkan kudrat itu ada berapa macam. Gitu. Bisa tahu nggak? Iradat ada berapa macam. Gitu. Dan dari situ kita bisa mengenal, mengerti, gitu. Ya. Kita lihat sekarang. Karena kalau cuma dibaca doang, nggak tahu teorinya, nggak tahu sumbernya, kita bingung. Baca apa itu? Sesudahnya musannif itu penulis, menjelaskan sifat nafsiyah dan sifat salabiyah. Jadi muncul lagi
Ada sifat nafsiyah, ada sifat salabiyah. Allah. Nah, ada sifat. Nah, kalau lihat dari sifatnya, ada sifat nafsiyah. Nafsiyah. Ada sifat salabiyah. Nah, sifat nafsiyah, sifat yang melekat pada dirinya. Sifat salbiyah, sifat yang menegasikan, menegasikan, menafikan pada zat Allah. Misalnya Allah Adamun tiada, gitu. Sifat tiada itu sifat salbiyah, tidak cocok dengan sifat Allah, gitu. Nggak mungkin dong Allah nggak ada. Kenapa nggak mungkin Allah nggak ada? Karena ada buktinya, ada ciptaannya, ada hasil kerjanya, ada karyanya, gitu. Nah, jadi ada sifat salbiyah, ada sifat nafsiyah. Maka katanya di dalam bait ini, bait tadi, syair tadi, musannif akan menjelaskan sifat ma'ani. Sifat ma'ani menurut istilah ahli tauhid itu setiap sifat yang tetap di dalam zatnya. Nah, jadi muncul lagi istilah baru. Sifat nafsiyah disebut juga sifat ma'ani. Ini dia, gitu. Apa-apa, belajar ilmu kan banyak istilah. Belajar ekonomi juga banyak istilahnya. Belajar hukum juga banyak istilahnya. Belajar kedokteran kan banyak istilah juga, gitu. Istilah-istilah keilmuan. Belajar tajwid ada istilahnya juga. Meskipun yang dibahas sama Quran. Misalnya dalam ilmu tajwid A itu disebut fathah. Tapi dalam ilmu nahu, gitu, ilmu bahasa, A itu tidak disebut fathah, tapi nasab. Yang dikaji sama, tapi istilahnya beda. Kenapa? Karena beda ilmunya. Nah, sifat ma'ani menurut istilah ahli tauhid yaitu setiap sifat yang tetap di dalam zat. Dia melekat pada zatnya, nempel pada zatnya. Tetapi ada juga yang mengartikan bahwa sifat ma'ani adalah menjadi sifat dengan tetapnya sifat itu. Intinya sama. Jadi sifat yang tetap melekat pada zat Allah, yaitu sebagai lawannya sifat salabiyah. Itu menjadi sifat dengan tidak adanya. Seperti Allah tidak berkelipatan. Maksudnya berkelipatan tuh 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7. Allah nggak mungkin punya sifat kelipatan. Allah sifatnya ahad, esa. Sifat esa itu adalah sifat ma'ani. Bisa tanggapan? Sifat ahad atau esa itu adalah wujud, namanya sifat yang Nabi sebut sifat nafsiyah. Yang kelipatan 3, 5, 6, 7, 10 itu sifat sebelahnya tuh salbiyah. Salbiyah bukan nama orang ya. Itu tangkap ya? Itu menjadi sifat dengan tidak adanya, seperti tidak berkelipatan. Nah, katanya berkelipatan ini dicabut dari Allah. Jadi Allah nggak mungkin sifatnya 3, 4, 5, 7, 10, nggak mungkin. Allah sifatnya esa, ahad. Nah, sifat ahad, esa, wujud itu adalah sifat nafsiyah, sifat ma'ani. Jelas? Kalau ada orang Allah bilang Allah ada 3, nah itu sifat apa ya itu? Salbiyah. Nggak mungkin dong Allah 3 atau 5.
Kenapa? Karena ayatnya berbeda. Qul huwallahu ahad. Gitu. Dibantah dari ayat itu. Adapun sifat ma'ani seperti sifat kudrat. Nah, kudrat itu sifat melekat pada zat Allah. Disebut sifat ma'ani. Itu ditetapkan dalam zat Allah. Nah, katanya nomor ke-1 dari sifat ma'ani atau nomor ke-7 dari sifat 20 yaitu sifat kudrat. Nah, baru mana masuk lagi. Jadi sifat kudrat ini kalau dilihat dari sifat ma'ani nomor 1 gitu. Kalau sifat kudrat ini dilihat dari sudut sifat 20 dia ke-7 gitu. Itu tak apa ya? Wujud kita bakal muhtal bihabadis yang mutalah binafsi kudrat gitu. Kudrat itu yang ke-7. Kalau yang ma'ani yang pertama gitu. Bisa beda ya? Gak apa-apa. Boleh bingung-bingung apa-apa. Lama-lama ngerti. Karena orang untuk bisa ngerti bingung dulu. Gak apa-apa. Jadi kalau bingung tandanya mau ngerti. Kalau nggak pernah bingung nggak ngerti-ngerti. Jadi kita belajar cari bingung namanya. Gak apa-apa. Lama-lama oh begini maksudnya nih. Dari sifat ma'ani atau nomor ke-7 dari sifat 20 yaitu sifat kudrat. Nah, sekarang takrifnya, definisinya apa? Sifat kudrat itu definisinya apa? Takrifnya apa? Batasannya apa? Sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala tu'athirul mumkinat ijadan wa idaman. Artinya sifat yang kodim yang sama dengan zat Allah. Jadi Allah itu sifatnya kodim. Dari dulu ada, sekarang ada, besok ada, kapanpun ada terus. Terdahulu, tidak pernah berubah. Nah sifat kodim yang ada pada Allah yang wujud itu juga sifatnya melekat pada zatnya kudrat. Bisa tangkap nggak? Belum. Allah kan kodim, sudah ada sebelum yang ada ini ada. Bisa tangkap nggak? Sebelum ada langit ada Allah dulu, sebelum ada bumi ada Allah dulu, sebelum ada alam semesta, langit, kursi, arsy itu ada Allah dulu. Nah Allah yang ada sebelum ada yang ada ini disebut punya sifat kodim, terdahulu. Minum dulu kali ya. Kurang minum rupanya. Ibu, mama, bapak yang dulu deh. Jadi kita kembali lagi. Sifat Allah yang kodim itu sama dengan sifat kudratnya. Dari dulu sampai sekarang Allah punya sifat kudrat itu, berkuasa dia. Di samping dia kodim, dia berkuasa. Sekarang mari kita uji sebelum masuk ke yang lebih detail lagi. Mana sih buktinya Allah tuh punya sifat berkuasa, kudrat? Sifat kudrat yang berkuasa ini menafikan, menolak sifat yang mungkin. Misalnya nih, bagi Allah tidak ada kata tidak mungkin. Bisa tahu nggak? Buat Allah semua mungkin. Contoh, kalau ada manusia lahir punya bapak, punya ibu, biasa. Allah bisa bikin orang lahir tanpa bapak. Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Dia maha kuasa, dia suka-suka dia. Dibikin aja orang tanpa bapak. Allah juga bisa bikin ada orang lahir tanpa ibu.
Siapa itu Siti Hawa? Kalau tanpa bapak Nabi Isa. Bisa nggak? Bisa aja. Nabi Adam lagi tidur di surga, dalam tidurnya mimpi. Dalam mimpi ditanya sama Allah, Adam katanya, kamu pengen apa lagi di surga nih katanya. Semua kamu dipersilakan, makan, minum, semua kamu silakan dinikmati. Kata Nabi Adam, saya masih butuh teman pendamping ya Allah. Allah dengan sifat yang kudrat, maha kuasa. Begitu Nabi Adam mendusin, apa mendusin? Hidupin. Ngelilir, bangun, Sadar. melek gitu. Udah ada Siti Hawa. Artinya Allah berkuasa. Dalam waktu singkat begitu cepat diciptakanlah manusia lahir tanpa ibu, Siti Hawa. Kenapa begitu? Karena Allah punya sifat kudrat, berkuasa dia. Bisa tangkap nggak? Bisa. Yang dikit-dikit ngajinya. Allah juga bisa bikin orang lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Adam nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Bisa Allah bikin. Kenapa? Dia kudrat, dia berkuasa, dia gitu. Bisa tangkap ya? Nah, dengan memahami sifat kudrat Allah ini kita bisa ngerti ayat-ayat Quran yang terkait dengan kuasanya Allah. Contoh, kalau manusia bisa terbang ke langit, kalau menurut orang biasa nggak mungkin lah pakai pesawat. Allah bisa mungkin. Mana buktinya Allah bisa mungkin orang bisa terbang ke langit tanpa pesawat, itu tanpa pakai baju astronot. Nabi Muhammad SAW mi'raj ke langit. Langitnya paling tinggi lagi Sidratil Muntaha sampai Mustawa sana. Gitu. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena dia punya sifat kudrat itu. Bisa ketemu nggak? Bisa. Kalau pakai akal saja nggak mau terima. Nggak bisa, orang bisa naik, nggak mungkin naik langit. Nah, muncul Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah nggak mungkin orang naik langit, itu mimpi doang katanya. Gitu. Jadi Nabi Muhammad mi'raj ke langit, kata orang Mu'tazilah mimpi aja, nggak usah dengerin. Gitu malah. Jadi terlalu jauh tuh. Kenapa? Karena tidak mengerti, tidak mau menerima sifat kudrat Allah ini. Bisa nggak diikutin? Saya contoh-contohnya tuh. Gitu. Kalau baca ini rada susah. Sifat yang kodim yang sama dengan zat Allah, dia melekat pada zat Allah. Sama kodim sekaligus yang tetap di dalam zat Allah dan yang berbekas kepada setiap perkara yang mungkin di dalam mengadakan dan mentiadakannya. Mungkin aja. Buat Allah mungkin aja. Apa tadi? Naik ke langit, mi'raj ke langit, ketemu Allah, bisa dong. Diam aja. Kalau pakai akal, mana bisa orang bisa ngelihat Allah? Faktanya bisa. Nabi Idris masih hidup naik ke langit, ketemu Allah. Ayatnya jelas surat Maryam. Warafa'nahu makanan aliyan. Kami angkat Idris ke tempat yang begitu tinggi di langit keempat. Masih hidup, ketemu Allah. Bisa nggak? Bisa. Dia kudrat, dia kuasa, dia. Kedengeran nggak? Nabi Isa naik ke langit yang ketiga. Mana buktinya? Gitu. Ketika Nabi Muhammad mi'raj ke langit, ketemu sama Nabi Isa di langit ketiga, ketemu dengan Nabi Idris di langit keempat, masih hidup. Berarti benar dong, ada orang masih hidup bisa ketemu Allah. Buat Allah bukan soal yang tidak mungkin, semua mungkin, karena dia kudrat. Jelas kan? Jelas. Dan ada orang yang masih hidup bisa ketemu Allah, balik lagi ketemu Allah, sudah ketemu, balik lagi. Cerita Nabi Muhammad. Nabi Isa naik langit nggak balik-balik.
Nabi Idris naik ke langit dan turun-turun. Nabi Muhammad naik ke langit ketemu Allah, turun lagi cerita. Kok bisa? Bisa. Kenapa bisa? Allah punya sifat kudrat tuh. Bisa nggak diikutin ya? Bisa. Jadi udah banyak contohnya nih. Yang di sini nggak disebut. Itu gunanya guru. Kalau bapak ngaji baca sendiri, lama-lama pusing juga. Coba jajal deh baca deh, apa tulisannya becek begini lagi. Baik. Jadi ngaji tetap penting. Dan repotnya kalau belajar sendiri, ketika kita nggak tahu, setan bilang begini maksudnya gitu. Sifat kudrat ini merupakan suatu sifat yang berguna katanya, untuk mentiadakan perkara mungkin. Sesuatu yang mungkin buat Allah tidak, bukan soal. Oleh karena itu, karena sifat kudrat menjadi sifat yang tetap melekat pada zatnya, maka sudah pasti memiliki beberapa ta'alluq, keterkaitan gitu. Yaitu hubungan antara sifat kudrat dengan perkara yang mungkin. Dan agar mudah dimengerti ta'alluqnya, keterkaitannya, hubungannya, sifat kudrat itu katanya terbagi 3 bagian. Nah, gitu. Ini sekarang yang ini mau diurai. Gitu. Dirinci lagi gitu. Gak apa-apa lah, belajar dikit-dikit ya. Pelan-pelan aja dulu. Menurut saya lebih baik pelan-pelan ngerti dibandingkan cepet-cepet nggak ngerti. Kalau sekali belajar nggak ngerti, besok nggak mau belajar lagi. Kapok gue ngaji tahu itu susah. Kamu ngaji ntar. Satu katanya ta'alluq ifadah, yaitu kegunaannya. Maka gunanya sifat kudrat untuk mengadakan dan mentiadakan segala sesuatu yang mungkin. Jadi ada ta'alluq ifadah, kudrat, ta'alluq ifadah. Ini kegunaannya apa nih? Gunanya belajar bahwa Allah punya sifat kudrat, gunanya adalah untuk meniadakan atau mengadakan yang mungkin. Misalnya nih, mungkinkah di langit ada makhluk berakal? Lengkap nggak? Jawabnya, ada minal mungkinat. Ini sesuatu yang mungkin. Kenapa? Allah Maha Kuasa, bisa aja menciptakan makhluk yang ada akalnya tinggal di langit sono. Bisa tangkap nggak? Ya, gitu. Apa contohnya? Itu tadi Nabi Isa ada di langit ketiga, Nabi Idris ada di langit keempat. Kok bisa? Bisa. Kenapa bisa? Allah kudrat. Kalau pakai akal, bagaimana hidupnya katanya di sono? Makan apa dia? Minumnya pakai apa? Gitu. Tinggalnya di mana? Kalau pakai akal susah nangkepnya. Kalau dijelaskan juga kita nggak bisa menjelajah ke sono. Gitu. Jadi itu bisa dengan ilmu. Jadi kegunaannya apa? Gitu, untuk meniadakan itu segala sesuatu yang mungkin. Yang kedua, ta'alluq ta'diyah. Ta'alluq ta'diyah itu garapan, yaitu perkara yang bakal diadakan dan yang ditiadakan, yaitu segala sesuatu yang mungkin. Ta'alluq ta'diyah sama ta'alluqnya sekarang ta'diyah. Ta'diyatun. Ini kemungkinan ada
yang akan datang. Perkara yang bakal diadakan dan yang ditiadakan yaitu segala sesuatu yang mungkin nggak di masa depan gitu ya. Orang bisa misalnya orang hidup di abad ke-7 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Sekarang abad ke berapa nih? 1443 ya, Hijriah. Pada abad ke-7, kalau ada orang pada abad itu bilang, mungkin nggak nanti orang bisa berkomunikasi di satu tempat ke tempat yang lain? Jawabannya, kalau menurut sifat kudrat, bukan tidak mungkin, Allah Maha Kuasa bisa terjadi. Contoh nih, penemuan manusia tentang teknologi informasi itu dimaksudkan sebagai karunia Allah kepada manusia sekaligus untuk menegaskan kebenaran Quran. Contoh, kedengeran nggak? Aja gini emang mesti hati-hati nih. Misalnya nih, ada dalam surat Al-A'raf, nanti ada orang masuk neraka, ada orang masuk surga. Ini neraka di surga. Nah, di antara neraka dan surga ada Al-A'raf. Siapa Al-A'raf? Orang-orang yang tinggal di antara neraka dengan surga, yang jumlah amal salehnya dengan amal salahnya seimbang. Dengeran? Kalau amal salehnya lebih banyak dibandingkan amal salahnya, masuk surga. Kalau amal salahnya lebih banyak dibandingkan amal salahnya, masuk neraka. Ini yang seimbang nih. Bisa tak nggak? Yang sama nih, balance gitu. Dimasukin surga, amal salahnya juga banyak. Dimasukin neraka, amal salahnya banyak di sini. Nah, menurut surat Al-A'raf nanti ketemu apa ya? Orang yang ada di Arab itu bisa melihat orang di surga. Dia bisa melihat orang di neraka. Kayak apa deritanya orang di neraka? Pertanyaannya, kok bisa? Gitu pertanyaannya. Kok bisa? Gitu. Padahal jaraknya jauh-jauh. Gitu. Jawabannya, kalau sekarang saja orang bisa berkomunikasi jarak jauh melalui video call dengan teleconference, apalagi nanti lebih bisa lagi dengan kebesaran kekuasaan Allah, lebih bisa lagi. Kedengeran ya? Saya waktu di Kanada dulu, saya telepon orang rumah, ya sana malam sih jam 10, bisa ngelihat gambarnya, lihat orangnya. Saya dari Washington bisa telepon ke Jakarta, lihat langsung, kayak deket aja, padahal jaraknya jauh. Kalau sekarang bisa, nanti apalagi lebih bisa lagi dong. Diam aja nih. Kenapa? Kudrat, ya Allah Maha Kuasa dia. Gitu. Jelas ya? Itu ta'alluq ta'diyah namanya. Sekarang ada ta'alluq yang ketiga. Ta'alluq tingkatan, yaitu dari kapan dan sampai kapan ta'alluqnya sifat kudrat kepada yang mungkin katanya. Dan adapun jumlah tingkatan tersebut ada 8 tingkatan. Ini lebih sulit lagi nih. Jadi membicarakan dari kapan sampai kapan, itu ta'alluq yang ketiga. Allah dari kapan sampai kapan, ini akan dibicarakan yang ketiga. Udah dibaca belum? Belum ya? Belum ya? Nah ini lebih buat lagi 8 nih uraian. Silakan dibaca. Assalamualaikum
tingkatannya itu dari kapan dan sampai kapan ta'aluknya. Sifat kudrat kepada yang mungkin dan adapun jumlah tingkatan tersebut ada dalam 8 tingkatan. Jadi sifat kudrat ini gunanya untuk mengadakan dan meniadakan, dan juga yang digarap oleh sifat kudrat adalah perkara yang mungkin adanya dan tidak adanya. Artinya akan diadakan dan ditiadakan itu perkara mungkin. Adapun tingkatannya ada delapan, mulai dari hubungan sifat kudrat kepada perkara yang mungkin atau pada zaman qadim sampai beberapa. Satu, ta'aluk sifat kudrat kepada perkara mungkin dari semenjak dahulu. Dalam artian sifat kudrat dari dahulunya sudah mampu mengadakan perkara mungkin. Ta'aluk ini disebut ta'aluk suruhi qadim. Artinya pantas dan mampu sifat kudrat dari dahulu untuk mengadakan dan meniadakan perkara mungkin. Firman Allah, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tunggu sampai sini dulu ya. Dikit-dikit, pelan-pelan belajar. Ta'aluk yang ketiga nih. Ya. Ta'aluk tingkatan yaitu dari kapan dan sampai kapan ta'aluknya sifat kudrat kepada yang mungkin. Maksudnya apa sih kaitan sifat Allah kudrat dengan sifat mungkin itu? Sesuatu yang mungkin itu kaitannya di mana tuh? Gitu. Jadi sifat kudrat ini gunanya, kudrat itu berkuasa untuk mengadakan dan mentiadakan, dan juga yang digarap oleh sifat kudrat adalah perkara yang mungkin adanya dan tidak adanya. Misalnya gini, mungkin nggak di langit ada makhluk namanya alain? Ada kan? Tidak. Jawabannya ini hal yang mungkin aja. Allah bisa aja menciptakan di sana ada makhluk namanya alain. Bisa aja. Bisa juga tidak mungkin. Allah kuasa aja bikin itu nggak ada. Bisa tangkap ya? Misalnya, kalaupun dibilang Allah bisa kita juga nggak bisa kesono kan. Jadi mesti dengan iman, itu gunanya belajar dan bertauhid itu meneguhkan iman. Artinya yang akan diadakan dan ditiadakan itu perkara mungkin. Mungkin ya katanya orang bisa melihat Allah. Kalau faktanya sih orang sudah bisa melihat Allah dari zaman dulu sampai Nabi Muhammad. Bisa tangkap ya? Contoh nih, pada zaman Nabi dulu orang naik kendaraannya unta. Bener nggak? Iya. Unta. Quran sudah ngomong, ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Hai jin dan manusia, kalau kamu mampu mengaliri angkasa luar dan menembus bumi yang paling dalam, fanfudhu, lakukanlah katanya. La tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan sampai bisa mengaliri angkasa luar dan menembus bumi yang paling dalam illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan. Pertanyaannya, yang dimaksud kekuasaan itu apa? Oleh para ahli kan itulah dengan ilmu pengetahuan. Ternyata mereka yang menguasai ilmu pengetahuan yang bisa menembus langit, yang bisa menembus bumi. Itu. Jadi apa yang pada abad ke-6 ke-7 Masehi turunnya Quran itu dianggap sesuatu yang tidak mungkin, dalam perjalanannya mungkin. Kenapa? Sekarang orang bisa naik ke langit. Gimana aja nih? Iya. Bener nggak? Iya. Orang bisa naik ke langit, bisa bikin pesawat ulang-alik. Maaf aja, saya pernah ke Washington, ke Houston, Texas, ke NASA. Di depan NASA itu kalau bahasa Betawi dijogrogin. Nggak ada orang Betawi di sini. Dijogrogin. Itu pesawat ulang-alik itu. Di depan ini tuh NASA luas sekali, taruh situ. Ini bukti kalau orang pernah naik ke angkasa luar. Di
Di dalam NASA itu ada Apollo 1, Apollo 2, Apollo 3 sampai Apollo ke-11. Ini bukti. Nah, ayat itu turun pada waktu Nabi masih abad ke-6 ke-7, 5 ke-6 ke-7. Waktu itu orang belum bisa membayangkan apa iya orang bisa naik ke langit. Kalau menggunakan ilmu tauhid mungkin aja gitu. Bisa tangkap nggak tuh? Kok mungkin aja gitu. Dulu nih ceritanya zaman dulu. Kok mungkin aja? Karena Allah punya sifat kudrat. Bisa aja Allah bikin orang bisa terbang ke langit, bisa turun kurang alik ke langit gitu. Dan ternyata bener gitu. Bisa tangkap nggak? Jadi belajar ilmu tauhid ini untuk meneguhkan kebenaran ayat Quran. Bisa tangkap ya? Bisa. Sekarang kita lanjut nih. Adapun tingkatan ada 8, tingkatannya 8. Mulai dari hubungan sifat kudrat kepada perkara yang mungkin atau pada zaman kodim, zaman yang lalu, sama lampau, sampai qabdatu rab'ah. Satu, ta'aluk sifat kudrat kepada perkara yang mungkin dari semenjak dahulu. Dalam artian sifat kudrat dari dahulunya sudah mampu mengadakan perkara yang mungkin. Allah itu dari dulu sampai sekarang sampai besok mampu melakukan sesuatu yang mungkin dan yang tidak mungkin. Tadi tuh menurut kebiasaannya orang lahir ada bapak ada ibunya, benar nggak? Allah bisa bikin yang tidak biasa. Ada orang lahir tanpa bapak. Allah bisa bikin orang lahir tanpa ibu. Allah bisa bikin orang lahir tanpa bapak atau tanpa ibu. Ini mungkin aja sesuatu yang mungkin sejak dulu sampai sekarang. Ta'aluk ini disebut ta'aluk suluhi. Kalau ditulis banyak ta'aluk suluhi. Suluhi kodim artinya pantas dan mampu sifat kudrat dari dahulu untuk mengadakan dan mentiadakan perkara mungkin. Firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah kudratnya berlaku secara abadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Maha kuasa apa? Dulu, sekarang, besok dia mampu berbuat apa aja. Termasuk sesuatu yang menurut manusia mungkin aja gitu. Bisa tangkap ya? Iya. Jadi ujungnya sebetulnya belajar tauhid, belajar Quran. Kita ingin belajar ayat Quran tadi, ini kan ayat Quran ya. Jadi melalui wahyu kita bisa mendapat informasi bahwa Allah punya sifat kudrat, ini ayatnya. Tuh, jadi bukan bikin-bikinan ulama, bukan. Belajar tauhid, belajar Quran. Bagaimana memahami Quran? Nah, supaya Quran itu bisa dipahami, diperjelas oleh para ulama ahli tauhid. Kitabnya namanya Jawharatul Tauhid. Jelas ya? Jelas. Baca lagi nih. Dua, ta'aluk yang kedua sudah disebut qablatul ula, artinya bahwa kemungkinan itu ada di dalam genggaman sifat kudrat itu setelah sifat kudrat menetapkan akan adanya sesuatu yang mungkin, seperti mengadakan manusia sekaligus mencatat di lauh mahfuz bahwa manusia bakal diadakan selama belum diadakan, belum sudah adakannya. Itu berada dalam genggaman sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya Allah ma syaa wa yusbitu wahdahu umul kitab." Yang artinya bahwa semua mungkinat yang bakal diadakan itu tercatat di lauh mahfuz dan Allah berkuasa menghapusnya dan menetapkannya, yaitu dalam qada makhluk yang
yaitu mu'alaf yang tercatat di lauh mahfuz. Itu bisa diubah, maka dengan adanya perbuatan baik, kodok yang buruk bisa jadi baik dan yang baik bisa jadi buruk. Maka lakukan perbuatan yang baik, niscaya akan mendapatkan balasan yang baik. Allah berfirman, bahal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya. Kita lanjut lagi ya. Ta'aluk yang kedua, suka disebut qabdatul ula, istilahnya tuh. Saya nggak catat lah, kebanyakan istilah pusing ntar. Paham nggak tuh? Yang penting ngerti dulu deh. Gitu. Kebanyakan istilah kadang-kadang pusing juga, tapi istilah pokok-pokok mesti tahu tuh. Istilah rincinya nggak ngerti nggak apa-apa. Gitu. Ta'aluk yang kedua ini disebut qabdatul ula, artinya bahwa mungkinat sesuatu yang mungkin itu ada di dalam genggaman sifat kudrat, yaitu setelah sifat iradah menetapkan akan adanya sesuatu yang mungkin. Gini maksudnya. Misalnya seseorang sampai sekarang belum punya anak, bisa tangkap kan? Ya. Belum punya anak. Menurut ilmu tauhid, jangan putus asa. Kenapa nggak perlu anak? Boleh jadi suatu saat punya anak. Bisa tangkap nggak? Bisa. Sekarang mungkin belum, suatu saat bakal punya anak. Gitu. Itu sesuatu yang dalam genggaman Allah. Kudrat Allah, dia bisa kuasa dia. Contoh, jangan kita nih, ya kan? Nabi Ibrahim bertahun-tahun nikah sama Siti Sarah, nggak punya anak. Sampai Nabi Ibrahim, gimana ya, saya kepengen punya anak, syukur bisa laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, saya bisa nurunin ilmu-ilmu dari Allah nih, gitu. Siti Sarah rumasa apa rumasa? Merasa bahwa tidak bisa mempersembahkan anak. Kata Siti Sarah, begini aja bang, abang nikahin aja tuh Siti Hajar, gitu. Tapi jangan di depan mata saya. Kau pergi jauh. Dibawalah, dinikahilah Siti Hajar, dibawa ke Mekah. Lahirlah Nabi Ismail dengan kuasa Allah. Begitu Nabi Ismail lahir, nggak lama Nabi Ishak lahir dari Siti Sarah, gitu. Padahal pada waktu itu sesuatu yang kayaknya nggak jelas nih, punya anak apa enggak nih Siti Sarah nih, gitu. Bisa tangkap nggak? Dalam genggaman Allah. Oleh karena itu kita hidup nggak boleh pesimis, gitu maksudnya. Hidup mesti optimis, gitu. Kalau belum bukan tidak. Kedengeran nggak? Beda, tidak dengan belum beda dong. Koma sama titik beda dong. Kalau titik selesai, koma masih ada lanjutannya. Kalau begitu hidup nggak boleh pesimis, hidup masih optimis. Kenapa? Boleh jadi Allah bakal memberikan karunia anak, gitu. Usaha terus, gitu. Paham ini? Jadi belajar tauhid ada ujung-ujungnya kena ke kita juga. Jangan ragu. Dia maha kuasa, dia bisa, meskipun misalnya kita sudah ada umur gitu, buat Allah bukan soal tuh. Nabi Ibrahim punya anak umur 120 tahun, gimana aja 120 tahun punya anak, istri 98. Bisa, kenapa nggak bisa? Dia maha kuasa. Kita belum 100 tahun 100 ajan. Jadi jangan putus asa, jalan terus, gitu. Ikhtiar, doa, tuh, minta sama Allah, ya, lakukan semua prosedur dengan baik, insya Allah, gitu. Gak boleh putus asa. Putus asa dari rahmat Allah dosa. Beneran ya? Pertanyaannya, mana dalilnya? Gitu. Mana dasarnya di Quran? Seperti mengadakan manusia sekaligus mencatat di Lauhil Mahfuz bahwa manusia bakal diadakan. Allah bisa aja
menciptakan manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Akan ada orang punya anak gini, bisa aja dia sesuatu yang bukan mustahil gitu. Selama belum diadakannya itu berada dalam genggaman sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam genggaman yang kita nggak tahu gitu. Tapi sesuatu yang mungkin. Contohnya Nabi Ibrahim punya anak. Jelas? Jelas. Emang ngaji kalau makin malam begini nih. Di dalilnya nih, Allah berfirman, Yamhullahu ma yasha, gitu. Yamhullahu ma syaa wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Yang artinya bahwa semua memungkinkan, semua mungkinan yang bakal diadakan itu tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz sekarang sudah diperkenalkan di arasnya Allah. Aras ada Lauhil Mahfuz. Di sini dicatat semua yang bakal terjadi di masa depan, yang sudah terjadi sekarang. Ini kalau pakai bahasa manajemen, grand design. Ada grand design Allah. Allah punya grand design nih. Di sini nih, siapa bakal meninggal, siapa bakal lahir, siapa bakal ini, siapa bakal, ada semua di sini. Sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan sudah ada catatan di sini. Kalau begitu sekarang kita kalau belum seperti kita harapkan nggak boleh putus asa, terus berusaha. Insya Allah Allah Maha Kuasa bisa mengabulkan. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kayaknya nggak ada potongan punya anak nih. Nggak boleh. Ikhtiar aja terus. Ini dalam genggaman Allah dia. Dia bisa aja gitu. Jelas ya? Jelas. Jadi jangan ragu-ragu tuh. Jadi hidup mesti optimis, mesti yakin. Dalilnya katanya, artinya bahwa semua mungkinat yang bakal diadakan itu tercatat di Lauhil Mahfuz dan Allah berkuasa menghapusnya. Kalau Allah sudah catat bisa Allah hapus. Bisa tangkap Pak? Suka-suka dia dong. Catat, si Anu bakal begini-begini. Kalau Allah mau dihapus lagi, bisa aja. Dan menetapkannya yaitu dalam qadha mu'allaq yang tercatat di Lauhil Mahfuz itu bisa dirubah. Maka dengan adanya perbuatan baik, qadha yang buruk bisa jadi baik dan yang baik bisa jadi buruk. Maka lalu katanya, maka lakukanlah perbuatan yang baik, niscaya akan mendapatkan balasan yang baik. Jadi gini, kita kan nggak tahu nih apa yang bakal terjadi nih. Bisa kira-kira nggak? Jangan sampai saya ngomong sendirian. Nah, ini 0 tahun, ini ajal X tahun. Sekarang ada di sini kita. Apa yang bakal terjadi di sini sepenuhnya dalam kuasa Allah. Bisa tangkap nggak? Bisa saja yang di sini kita nggak mungkin kayaknya. Bisa saja dia kuasa bisa bikin ini jadi ada. Kalau begitu tausiahnya kata Syekh Al-Bajuri itu berbuat baik aja. Nanti dapat baiknya itu. Gak usah putus asa, berbuat baik aja. Doa, ikhtiar, cari nafkah, usaha, dagang, kerja, macam-macam. Nanti dapat hasilnya karena dia udah di gitu. Nah, kalau kita mencetak kebaikan-kebaikan, dapat baik pasti. Gitu. Jelas tuh? Jangan enggak, pasti dapat baik. Mana dalilnya? Ini dia. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ya, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan.
tidaklah kebaikan itu kecuali balasannya baik lagi. Itu kalau begitu gimana? Berbuat baik aja. Semua yang baik kita baikin aja gitu. Gak usah, ini kayaknya potongan begini nih gak bakal bisa nih. Jangan. Bisa tangkap gak tuh? Jangan. Terus berusaha. Amin. Jadi yang ragu, itu ada qadha mu'allaq katanya. Qadha putusan Allah yang terkait dengan kuasa Allah. Saya suka pernah bilang, ada orang itu sekarang hari apa nih? Sabtu ya, Jumat malam Sabtu ya. Sudah ditetapkan qadhanya hari Senin itu tanggal 21 ya. Sekarang tanggal berapa? 16. Senin tanggal berapa? 19. Hari Senin tanggal 19 September jam 7 pagi di jalan itu raya itu bakal disenggol bajai. Beneran nggak? Beneran. Si A hari Senin tanggal 19 September jam 7 di jalan apa tuh? Pos Umben disenggol bajai. Itu kodoknya gitu. Ternyata si A hari Senin pagi subuh baca doa dia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang baik. Jadi minta rezeki dia, Allah kabulin. Dia minta rezeki, saya kabulkan kata Allah. Bentuk pengabulannya bukan dengan dikasih duit 10 juta, bukan. Kedengeran nggak? Bukan. Pagi-pagi dia baca doa tuh di Masjid Al-Kautsar. 6:30 dia keluar dari rumahnya, nggak bawa mobil, nggak pakai naik motor, jalan kaki tuh, gitu. Jalan sampai di depan masjid 7 kurang seperempat ketemu jamaah. Kemarin malam Sabtu ngaji nggak? Ngaji. Belajar apa? Tauhid. Ngomong aja soal pengajian sampai jam 7 masih ngomong di sini dia. Baja yang menabrak liwat. Bisa tahu nggak? Diam aja. Baja yang menabrak liwat tuh dia. Orang masih di sini. Itu cara Allah mengabulkan doa. Itu dapat rezeki dia. Diam aja. Pikiran orang selama ini kalau rezeki itu duit aja. Begitu nggak ada duit nyap dia. Seharian gue cari duit katanya seperak ada duit. Diomelin orang rumah. Salah pahamnya. Dia sudah dapat rezeki yang mestinya ditabrak bajai nggak jadi. Itu nggak tahu kita. Gitu. Itu kotor tuh. Jadi kalau gitu gimana? Doa jangan berhenti. Minta jangan berhenti. Nanti Allah kabulkan. Cara Allah mengabulkannya kadang-kadang kita nggak bisa nerima, nggak bisa ngerti. Paham nanti ya? Jadi baik sangka aja sama Allah. Gitu. Amin. Amin. Ya Rabbal. Jadi sampai ta'aluk yang kedua dulu deh. Kalau sampai 8 jam 12 baru pulang. Ya Pak. Susunan skema ini waktu zaman Nabi belum ada skema mengerti tauhid, tapi caranya begini. Ya. Belum ada. Nabi mengatakan itu, terus sahabatnya percaya saja dan langsung imannya bertebal. Ya. Gini. Ya. Yang saya ingin tanyakan, perkembangan skema-skema begini ini berjalan terus, berkembang terus, merupakan perkembangan dari 3
dikembangkan, Quran dikembangkan begini. Ya, gini Pak. Tauhid sebagai ilmu itu berkembang setelah Nabi wafat. Tasawuf sebagai ilmu berkembang setelah Nabi wafat. Fikih sebagai ilmu berkembang setelah Nabi wafat. Jadi semua ilmu yang kita pelajari, fikih, tafsir, hadis itu berkembang setelah Nabi wafat. Dari mana dia bisa berkembang? Dari mana sumbernya? Dari apa yang dipraktekkan Nabi, apa yang ada di Quran. Qurannya menyebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir, gitu ayatnya itu Pak. Ayat berbunyi innallaha ala kulli syai'in qadir, sampai di situ. Nah, ada ulama namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari dengan segala kecerdasannya kemudian menimbang-nimbang, membanding-bandingkan, menghitung-hitung dengan sejumlah ayat dan hadis Nabi, dibuatlah katanya. Berdasarkan ayat innallaha ala kulli syai'in qadir itu, Allah punya sifat yang melekat pada zatnya, namanya kudrat, gitu. Disusunlah ilmu. Jadi ilmu itu berkembang kemudian setelah Nabi Muhammad wafat. Ditulislah ilmu oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian ditulis lagi oleh Imam Ibrahim Al-Laqani yang kitab kita sekarang nih, gitu. Diterangkan oleh Al-Bajuri. Bajuri bukan tukang bajai. Paham itu? Al-Bajuri ini ahli ilmu tauhid dan azhar, ilmuwan, ahli tauhid di Al-Azhar. Disusunlah ilmu, diterangkanlah. Nah, skema begini saya yang bikin. Bisa tahu nggak? Tujuannya adalah memberikan pemahaman agar tulisan yang kayak begini nih ruwet. Ini ngeliatnya udah ruwet nih. Orang ogah ngeliatnya juga. Pasti deh. Males bacanya. Bagaimana nih tulisan yang ruwet yang kayak begini ini kemudian bisa dipahami jamaah? Itu gunanya jadi guru. Paham nggak Pak? Bukan dari dulu dari begini enggak, gitu bukan. Setiap guru beda-beda ngajarinnya. Ada baca terangin gitu aja. Dia nggak mau tahu pakai catatan, nggak usah nulis deh. Dengerin aja ngaji kuping gitu. Itu Pak. Nah saya berusaha menyajikan buku yang tulisannya ruwet kayak begini agar bisa dipahami. Saya bikin skema kayak begini gitu. Itu Pak. Jadi bukan Dikembangkan lagi Pak. Bisa. Kemungkinan dikembangkan lebih pendek, lebih jelas. Bisa juga gitu. Disederhanakan bisa. Dalam ilmu misalnya kita mengenal misalnya kalau dalam psikologi ada Profesor McDougall. McDougall bilang manusia punya 13 insting. Ya ini sekedar bandingan ya. Ini orang McDougall. Manusia ada 13 instingnya katanya. Pahamnya McDougall ini kemudian oleh muridnya disederhanakan. Namanya Leslie The Witherhead. 13 ruwet susah memahaminya. Dia tetap percaya dan ngakui 13 itu benar gitu. Tapi supaya mudah dipahami, disederhanakan jadi 3. Gitu katanya. Tapi Leslie The Witherhead ini ketika diuber tetap balik ke sini. 3 itu cuma memudahkan aja pemahaman. Dari 13 dikelompokkan jadi 3 gitu. Bisa tangkap kan? Kalau diuber lagi tetap balik lagi 13. Jadi bisa disederhanakan. Saya menyampaikan begini itu untuk memudahkan pemahaman. Ini aja saya nggak tulisin sampai 8. Lama-lama nih Bapak gedek sama saya.
susah amat sih belajar katanya. Ini aja disederhanakan begini udah kelihatan rada ruwet nih, apalagi ditambah 8 nih gitu. Itu Pak, ini bisa ada bisa nggak ada, tapi dirinci begini untuk lebih fokus gitu, bahwa sifat kudrat Allah itu bisa terkait sampai begitu detail gitu. Jadi makin dalam ilmu orang makin rinci dia. Makin sederhana ilmu orang, ya semakin sedikit uraiannya. Paham ya? Ya dikit-dikit lah, lama-lama ngerti. Ya kayak air netes di batu, satu lama-lama batunya bolong. Pasti gitu. Kita nih belajar tiap malam Sabtu, masa sih nggak nyantel. Pasti ada nyantel lah. Nggak, meskipun nggak 100%, katakanlah 30% masih lumayan. Bisa nyangkut gitu loh. Masih mendingan. Tapi saya tetap tausiahnya, jangan berhenti belajar, jangan sungkan mengkaji ilmu, karena ilmu itu kalbah la sahilalah, seperti lautan yang nggak ada tepinya. Jangan merasa cukup gitu dengan ilmu yang ada, karena kalau kita merasa cukup dengan ilmu ada, kita nggak bisa berkembang. Nabi Musa ditegur oleh Allah karena merasa cukup. Waktu ditanya sama Israel, katanya siapa orang paling pintar di dunia? Nabi Musa bilang, saya katanya. Allah bilang, ada orang lebih pintar dari kamu. Jalan katanya, ikutin nih pertemuan laut dengan laut di Selat Mandap namanya. Ketemu laut dengan laut, di sana kamu bakal ketemu rajulun soleh, Nabi Khidir. Lebih pintar dari kamu katanya. Artinya Nabi Musa 70 tahun, ada hadis mengatakan 80 tahun, terus belajar dia. Sekarang belum 70 saya. Belajar terus dia tuh Nabi Musa. Sudah sampai 70-80 tahun belajar, masih ada orang lebih pintar lagi. Artinya apa? Gak boleh sombong. Setuju nggak? Setuju. Nanti ketemu, pasti ada gunanya. Sampai halaman 41 ya. Tanjizi, ya. Hadis. Baik. Maaf, saya kalau ngajar kayak begini bukan berarti cuma berbapak ya. Jadi sore saya diundang oleh pimpinan BPK, dari mulai ketua, anggota semua sampai kementerian-kementerian yang diundang karena sukses SKI 20. Saya bilang bukan ketua dan seluruh anggota, seluruh pejabat tinggi BPK, jangan merasa cukup dengan berhasil kita menyelenggarakan KTT Supreme Audit Institution 2020. Jadi BPK seluruh dunia kumpul di sana di Bali, pemimpin Indonesia, audit semua, pinter semua, auditor semua dari seluruh dunia. Saya bilang ini satu tantangan, kita mesti mempertahankan keunggulan ini, jangan berhenti sampai di sini. Kita ngomong itu aja. Artinya apa? Jangan merasa cukup. Masih ada lebih lagi dari kita. Kita mesti unggul sebenarnya. Artinya saya ngomong ini di Al-Kausar bukan cuma sekarang, tempat lain juga saya ngomong. Jangan berhenti. Kita mesti unggul dibandingkan yang lain. Cukup dulu ya. Dari pagi ini nggak pernah berhenti nih. Gitarnya kayak gangsing. Apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil
صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum